Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Ini episode terakhir ya, jangan sampai kelewat tonton sampai akhir ya. Episode ini diawali dengan Inarko yang memberitahu Dongju kalau Pak Min akan meledakkan kota Insang. Dongju yang mendapat informasi dari Inarko langsung memberitahu semua rekannya. Sontak semua rekannya sudah mewaspadai kejadian itu. Tetapi dengan adanya ledakan membuat mereka semua tampak syok karena ledakan itu terjadi bukan di satu titik aja, tetapi terjadi di beberapa titik. Dan terlihat anak buah Pak Min yang sudah menghajar mantan atasannya yang dulu karena mantan atasannya tidak menuruti perintahnya maka dia pun menghabisinya. Sungguh kejam orang satu ini. Dongju melihat semua keadaan rekannya dan melihat Letnan Go sangat ketakutan. Dongju yang kesal mendatangi komisaris dan mencari tahu tentang Pak Min. Komisaris yang awalnya bungkam setelah didesak oleh Dongju, maka dia pun buka suara. 공장에서 사용하던 창고인데 2년 전에 Lalu Letnan Go juga timnya sedang berada di gudang cat, tetapi tempat itu dulunya dibuat tempat penyimpanan bahan peledak oleh Pak Min, dan mereka juga tahu dari CCTV kalau Pak Min membawa 5 truk dan yang meledak ada 4 truk, sisa 1 lagi, maka mereka mengantisipasi akan terjadinya kejadian lagi. Dan ternyata kini Inarko juga bekerja sama dengan Dongju. Mereka mendapat banyak informasi dari Inarko terutama tentang wanita yang menyukai Pak Min. 씨 9일부터 병가를 냈어요. Letnan Go juga timnya langsung mencari tahu tentang wanita itu di tempat kerja maupun rumahnya, tetapi sayangnya wanita itu tidak masuk kerja dan ponselnya juga dimatikan. Letnan Go juga timnya berjaga di depan rumah wanita itu, tetapi wanita itu sama sekali tidak terlihat batang hidungnya. 네. 아쉽지? Letnan Go mendapat informasi dari pemilik pegadaian kalau Yakuza datang dan mengincar Pak Min karena kesepakatan untuk penjualan narkoboy mereka berantakan. Dan kepala Yakuza mengadakan sayembara atas nyawa Pak Min. Kini semua gangster dari penjuru negeri datang untuk menghabisi Pak Min dan merebut bisnis yang dulu dikelola oleh Pak Min. 김윤아 씨. 경찰입니다. Letnan Go mendapat kabar dari Jae Hong kalau dia sudah menemukan wanita itu. Lalu mereka menginterogasi wanita itu yang awalnya wanita itu tidak bekerja sama. Setelah dibujuk maka dia memberi sedikit informasi tentang Pak Min di Hotel Victory. Letnan Go juga timnya mendatangi hotel itu. Dan ternyata di hotel itu tidak ada Pak Min, yang ada hanya rapat pemegang saham dan di sana banyak para petinggi di kota Insang. Sersan Kim merasa semua ada yang janggal dengan wanita itu dan informasinya yang katanya Pak Min ada di Hotel Victory, maka mereka memutuskan untuk bersiap siaga dengan apapun yang terjadi. Hana melihat sepertinya ada yang tidak beres, maka Hana mengikuti orang yang membawa sesuatu itu, lalu Hana yang curiga menanyakan serbuk putih pada Inarko. 혹시 그 창고에 톨루엔 말고 Dan tiba-tiba wanita itu mendapat pesan dari Pak Min dan wanita itu segera pergi, lalu Jae Hong lengah, dia sempat tertidur dan dia pun kehilangan jejak wanita itu. 그 창고에 톨루엔 말고 다른 게 Hana memberitahu rekannya kalau Pak Min sudah menyiapkan sesuatu di hotel ini dan bahan itu Hana ketahui dari Inarko. 출발합니다. 현재 이곳은 테러의 위험에 노출. Maka Dongju berusaha memberi peringatan kepada mereka di sana yang hadir di ruangan itu, tetapi mereka tidak percaya sampai akhirnya lampunya mati dan itu membuat mereka semua panik. Dongju dan rekannya mengarahkan mereka semua ke pintu keluar. Setelah mereka semua keluar, ruangan itu pun meledak, sontak mereka semua sangat ketakutan dan panik. Dan ketika hendak keluar, pintu keluar ditutup dan kaca sangat tebal, maka akhirnya Dongju mengorbankan dirinya untuk memecahkan kaca itu untuk menyelamatkan banyak nyawa. Dan mereka satu persatu keluar dari tempat itu, lantas ketika pintu terakhir mereka akan keluar ternyata pintunya tertutup. Semua panik dan tiba-tiba komisaris datang bak pahlawan kesiangan. Walau dengan begitu mereka semua terselamatkan dan komisaris bergerak itu pun karena bujuk rayu dari Dongju waktu di rumah sakit waktu itu.
Bahkan kini komisaris mengerahkan semua anak buah mereka untuk bergerak melawan semua kejahatan sekecil apapun di kota Insang. Kini Letnan Go, Jae Hong, Hana, Sersan Kim, juga Dongju juga sudah menyiapkan diri mereka masing-masing. 새끼들 또 도망갔다가는 체포될 판이요. Pemilik pegadaian sudah mengecek semua keberangkatan kapal. Tetapi Inarko juga menyuruhnya mengecek yang arah keluar negeri karena Inarko tahu betul Pak Min seperti apa karena dulunya mereka rekan selama 20 tahun. Dan terlihat mobil Pak Min mengebut dari kejauhan dan para polisi dengan senjata lengkap siap menembak dari kejauhan. Tiba-tiba Hana datang membawa senjatanya dan Deyang yang mengetahui keahlian Hana, maka dia mengizinkan Hana yang menembaknya. Seperti dugaan dengan tembakan Hana, mobil itu langsung berhenti. Sayangnya itu bukan Pak Min tetapi anak buahnya. Dan kini giliran Jae Hong menghadapi musuh bebuyutannya itu. Sedangkan Dongju juga Sersan Kim mengejar Pak Min dan Dongju mendapat telepon dari pemilik pegadaian kalau Pak Min akan menaiki kapal. Ternyata benar Pak Min sudah ditunggu oleh wanita itu. Dan wanita itu menyerahkan tas milik Pak Min. Jelas saja wanita ini tampak naif dan gilanya Pak Min bukan mengajaknya ikut pergi, justru dia menghabisi wanita itu dengan menyuruh anak buahnya menabrak wanita itu. Lalu Letnan Go juga bertemu musuh bebuyutannya juga maka mereka menyelesaikan permasalahan mereka. Lantas Pak Min yang hendak pergi dihadang oleh para gangster yang akan menghabisinya. Sedangkan Dongju melihat wanita itu dalam keadaan kritis maka mereka mencari Pak Min. Pak Min yang tak seperti dulu kuat karena didukung oleh Leo juga kini dia sendirian dan dihajar habis-habisan oleh para gangster. Dongju sudah menemukan mobil Pak Min dan akhirnya Dongju juga Sersan Kim menyelamatkan Pak Min. Dongju juga Sersan Kim bekerja sama untuk menghajar para gangster itu. Tetapi Pak Min mencari kesempatan untuk kabur. Letnan Go masih bertarung dengan musuhnya dan Jae Hong juga sama mereka bertarung untuk menunjukkan pada dunia bahwa kejahatan akan kalah kalau mereka berani melawan. Sayangnya Pak Min yang akan melarikan diri justru bertemu dengan Baek dan Baek yang kesal pun menghajar Pak Min. Beruntungnya Dongju datang menyelamatkan Pak Min. Sayangnya anak buah Baek sangat banyak dan Dongju melawannya. Baek yang sudah kesal dengan Pak Min maka dia menusuk Pak Min. Beruntungnya Sersan Kim datang dan karena mereka sudah bermusuhan cukup lama maka Sersan Kim juga Baek bertarung. Jae Hong juga Letnan Go juga masih bertarung dengan musuh mereka masing-masing dan mereka sudah menyelesaikan dengan mengalahkan musuh mereka. Kini mereka sudah mengalahkan rasa takut yang selalu membayangi mereka. Dengan berani dan tangguh mereka mengalahkan musuh yang tadinya mereka anggap tidak mampu mengalahkannya tetapi dengan tekad yang kuat mereka melumpuhkan musuh mereka masing-masing. 사람 죽이는 게 아무렇지도 않냐? Sedangkan Dongju mengejar Pak Min yang ternyata sudah menaiki kapal dan mereka berdebat cukup panjang dan Dongju juga menghajar Pak Min dengan sekuat tenaga karena Pak Min sama sekali tidak menyesal telah menghabisi sahabat Dongju. Dongju sangat kesal dan menghajar Pak Min tanpa ampun dan tiba-tiba Pak Min loncat ke laut. Dongju panik dan Dongju terpaksa terjun ke laut untuk menyelamatkan Pak Min. Akhirnya Dongju bisa menyelamatkannya dan menangkap Pak Min. Hari-hari telah berlalu kini hubungan Hana dengan ibunya semakin dekat dan mereka juga semakin terbuka tentang pasangan masing-masing. Bahkan hubungan Dongju dengan Hana juga semakin nempel terus kayak perangko. Dongju juga menyiapkan bekal untuk Hana dan Dongju juga tinggal bersama Ibu Yongil. Dongju dengan Ibu Yongil kini seperti ibu dan anak. Tiba-tiba ada tukang paket mengantarkan sebuah paket untuk Dongju. Ternyata paket itu adalah buku yang dulu diambil oleh Hinarko. Dan tak lupa Dongju juga menjenguk Pak Min di penjara. 10명, 수백 명, 수천 명이든. Malam harinya Pak Min yang berada di penjara didatangi oleh seorang penjaga penjara.
Ternyata dia menghabisi Pak Min di dalam penjara persis seperti dulu Pak Min menghabisi Yonge sahabat Dongju. Letnan Go, Sersan Kim, Jae Hong, Hana, dan Dongju mendapat penghargaan dan kenaikan pangkat. Mereka semua tampak sangat senang. Dan bahkan Letnan Go yang sempat meragukan istrinya ternyata vasektominya gagal dan anak yang dikandung oleh istrinya itu adalah anaknya. Dongju juga kini semakin sehat. Happy ending yang sangat memuaskan.